Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu datang kepadanya dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sebentar, kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terus ajar, pimpin, dan tuntun kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Hati yang Subur. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Salah satu perumpamaan yang sangat terkenal yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Benih yang ditaburkan adalah benih yang sama. Konsep atau cara menabur benih-benih tersebut pun dikerjakan dengan cara yang sama. Semua ditabur pada musim-musim yang sama. Namun yang berbeda adalah media tanam yang menerima benih-benih tersebut. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di tengah semak duri, dan ada juga yang jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Inilah gambaran pertumbuhan hidup anak-anak Tuhan. Semua mendengarkan berita firman Tuhan yang sama pada waktu yang bersamaan juga, namun bertumbuh secara berbeda-beda, sebab hati masing-masing berbeda. Hati kita inilah media tanam yang menentukan apakah firman itu akan bertumbuh dan berbuah lebat atau sekedar lalu begitu saja. Media hati yang paling subur adalah hati yang lemah lembut dan rendah hati. Itulah media tanam yang paling baik. Itulah juga sikap hati yang ada pada Yesus sendiri. Itulah yang seharusnya kita semua terus belajar dan mengkondisikan hati kita masing-masing agar selalu lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus. Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Sahabatku, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini tinggal di dalam hati kita dan menuntun setiap langkah hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami kembali diajar dan diingatkan betapa pentingnya kami memiliki sikap hati yang benar, sehingga setiap firman dan kebenaran yang kami dengar itu bisa kami terus lakukan di dalam hidup kami. Amin. Jesus loves you and so do I.